Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait proposal penelitian yang berjudul Supervisi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Man1 Samarinda. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rahmah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Langsung masuk pada latar belakang masalah, yaitu guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tataran institusional dan eksperensial, sehingga upaya meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek guru dan tenaga kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang profesional. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan pengembangan profesi merupakan suatu keharusan untuk menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. Guru harus terus-menerus membaca informasi terbaru, mengembangkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran agar belajar mengajar menggairahkan dan menyenangkan baik bagi guru dan peserta didik. Peningkatan sumber daya guru dilaksanakan dengan bantuan supervisor, yaitu orang atau instansi yang melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru. Melalui supervisi, guru diberikan kesempatan untuk meningkatkan kinerjanya dengan dilatih untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam merumuskan program sekolah, guru diberi kesempatan untuk memberi masukan dan penilaian program yang disusun. Keterlibatan guru secara penuh meningkatkan rasa kebersamaan, berdampak pada peningkatan semangat kerja. Dengan demikian, tujuan supervisi adalah meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru dan personil sekolah lainnya agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas. Dan yang paling penting, supervisi dilakukan atas dasar kerjasama dan dengan cara yang manusiawi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, dapat dirumuskan bahwa bagaimana supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di Man1 Samarinda. Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan, yaitu tujuan penelitiannya yaitu menelaah dan mendeskripsikan supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di Man1 Samarinda. Selanjutnya masuk pada manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu menambah literatur yang relevan dan menambah pemahaman tentang supervisi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di madrasah. Dan manfaat praktisi yaitu bagi guru diharapkan dapat menambah informasi tentang kinerja dan sebagai masukan bagi guru sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Bagi sekolah diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi terkait pelaksanaan supervisi kepala sekolah dan kinerja guru. Bagi peneliti lain, peneliti ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna. Masuk pada landasan teori, supervisi kepala sekolah. Supervisi kepala sekolah adalah proses pengawasan, bimbingan, dan pengembangan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap guru-guru dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan utama dari supervisi kepala sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pengajaran di sekolah. Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Sebagai seorang kepala sekolah yang merupakan supervisor, hendaknya dalam melaksanakan tugas harus memperhatikan prinsip supervisi agar pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di antaranya itu prinsip ilmiah, prinsip demokrasi servis, prinsip kerjasama, dan prinsip konstruktif kreatif.
Adapun jenis supervisi yaitu ada 3, supervisi umum, supervisi pembelajaran, dan supervisi klinis. Selanjutnya, pelaksanaan supervisi, yaitu terdapat langkah-langkah umum. Yang pertama yaitu perencanaan, observasi, analisis dan evaluasi, umpan balik, perencanaan tindak lanjut, monitoring, dan evaluasi lanjutan. Selanjutnya, kinerja guru. Kinerja guru adalah seluruh aktivitas guru, baik dari perencanaan program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, membimbing dan melatih siswa dan melakukan tugas tambahan dengan penuh tanggung jawab, mengeluarkan seluruh kemampuan guru tersebut agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, kinerja guru ditentukan oleh kemampuan keterampilan yang dimiliki guru itu sendiri, yaitu terkait pengetahuan dan keterampilan mengajar yang diperoleh guru yang bersangkutan selama menempuh pendidikan atau yang dikenal dengan istilah pre-service education. Motivasi kerja, yaitu terkait dengan motivasi yang dimiliki oleh masing-masing guru saat memilih profesi sebagai guru. Motivasi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari faktor lingkungan di mana guru bekerja, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sekolah di mana guru itu bekerja. Misal, struktur sekolah yang dikembangkan, budaya sekolah, kepemimpinan sekolah, dan bahkan iklim sekolah juga ikut menentukan kinerja seorang guru. Dan juga penilaian kinerja guru merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja yang utamanya berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dilakukan guna meningkatkan dan mengembangkan kompetensi tersebut agar pendidik mampu melaksanakan dan mengemban tugasnya dengan baik. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan berdasarkan atas pertimbangan bahwa yang ingin diteliti dalam penelitian adalah aktivitas guru, sikap, kepercayaan supervisor. Pendekatan kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Masuk pada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara. Wawancara ini dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit atau kecil. Yang kedua ada pengamatan dan observasi. Ini dilaksanakan untuk memperoleh data mengenai kondisi objek yang sedang diteliti seperti mengenai gejala yang ada di sekolah, mengenai kinerja guru, supervisi kepala sekolah, struktur organisasi sekolah. Dengan observasi, peneliti mengadakan pengamatan awal terhadap objek penelitian secara langsung. Yang terakhir ada studi dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan mencatat data dokumen-dokumen yang terdapat di sekolah. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada reduksi data. Reduksi data yaitu berarti merangkum, yaitu memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila mana diperlukan. Yang kedua ada penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Ini untuk mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. Yang terakhir ada kesimpulan atau verifikasi.
Kesimpulan atau verifikasi yaitu tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu menarik kesimpulan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek peneliti dengan penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Masuk pada penyingkapsan data, yang pertama ada kredibilitas atau kepercayaan. Ini merujuk pada kemampuan peneliti mengatasi semua kompleksitas yang muncul dalam penelitian yang tidak mudah dijelaskan. Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan kredibel, maka teknik yang dapat digunakan yaitu memperpanjang masa pengamatan yang terus-menerus. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data dengan keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut. Dan mengadakan member check merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Yang kedua ada keteralihan atau transferability. Ini digunakan peneliti untuk melaporkan hasil penelitian sehingga diuraiannya itu dilakukan seteliti mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data-data terkait pelaksanaan supervisi, mengembangkan deskripsi data, sehingga menghasilkan kesimpulan terkait pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru. Yang ketiga ada ketergantungan. Kriteria ini merujuk pada stabilitas data. Untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan langkah yaitu menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data dan membangun sebuah audit jejak. Proses ini dilakukan dengan melibatkan seorang auditor, merupakan mungkin seorang ahli untuk menguji proses pengumpulan, analisis data, interpretasi data. Yang terakhir ada ketegasan atau confirmability. Kriteria ini merujuk pada netralitas dan objektivitas data yang dikumpulkan. Langkah yang dilakukan yaitu praktek triangulasi menggunakan berbagai metode pengumpulan data dan melakukan cross-check data. Melakukan refleksi yaitu membuat jurnal harian dalam penelitian yang dilakukan. Refleksi dilakukan dengan membaca berulang deskripsi hasil penelitian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.